Bab 6 Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pelajaran IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan makhluk hidup itu terbagi menjadi dua lingkungan atau komponen. Yang pertama adalah lingkungan abiotik dan yang kedua adalah lingkungan biotik. Lingkungan abiotik atau komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Ini contoh ilustrasinya ada tanah, air, suhu, gas, angin, udara, kemudian sinar matahari. Kemudian lingkungan biotik atau komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Ini adalah gambarnya. Ada protista, kemudian plants itu tumbuhan, animals atau hewan, bakteri, dan jamur atau fungus. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Nah, ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Nah, ekosistem kolam air tawar ini adalah contoh suatu ekosistem di mana di sini ada komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, kemudian sinar matahari, ya, suhu dan lain-lain. Nah, sedangkan komponen biotiknya itu ada makhluk hidup seperti rusa, kemudian ada ikan, katak, burung dan lain-lain, ya, seperti tumbuhan-tumbuhan di sekitar kolam air tawar. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah ada yang pertama itu ada individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Nah, ini adalah contoh seekor tikus, yaitu disebut dengan satu individu atau individu. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu, misalnya serumpun bambu di kebun, kemudian sekumpulan kambing di padang rumput. Ini contohnya, ya. Jadi, kumpulan dari individu sejenis. Sedangkan komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu, misalnya seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan ulat. Jadi populasi ini, ya, populasi bergabung menjadi sebuah komunitas, ya, kemudian saling berinteraksi. Seperti ini contoh ilustrasi gambarnya. Yang keempat, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling memengaruhi. Misalnya ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Nah, kalau ini tadi, ya, contohnya adalah ekosistem air tawar, jadi segala benda yang ada di dalamnya, baik itu komponen atau lingkungan abiotik dan lingkungan biotiknya. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi yang khas, misalnya bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Nah, ini adalah contohnya. Contoh gambarnya ada bioma gurun, savana, kemudian bioma hutan gugur, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan tundra, di mana setiap bioma ini memiliki vegetasi, ya, yang khas. Vegetasi itu merupakan tumbuhan yang hanya hidup di tempat tertentu. Biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan atau dari gabungan beberapa bioma. Nah, seperti contoh di sini, ya, yang ditandai dengan warna hijau ini adalah hutan tropis, kemudian ada savana, kemudian yang kuning ini adalah gurun. Jadi ini adalah seluruh, ya, daratan yang ada di muka bumi, ya, yang di dalamnya itu terdapat makhluk hidup. Habitat dan mikrohabitat. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Misalnya di bioma hutan hujan tropis ada tanah, sungai, dan pepohonan. Ini disebut dengan habitat. Sedangkan mikrohabitat, ya, bahkan lebih spesifik. Misalnya di dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun, organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya. Itu adalah perbedaan habitat dan mikrohabitat. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Nah, hewan mendapatkan energi, ya, dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya, ya. Sedangkan tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis atau sering dikenal dengan autotrof.
Nah, sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Rantai makanan. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ini adalah contoh ilustrasi dari rantai makanan di mana rumput ini atau tumbuhan sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen primer atau tingkat 1, kemudian tikus memakan belalang, tikus ini sebagai konsumen sekunder atau tingkat 2, kemudian si tikus dimakan oleh ular, di mana ular ini sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat ketiga. Kemudian ular dimakan lagi oleh elang. Elang ini sebagai konsumen puncak atau tingkat keempat. Nah, setelah itu elang ini mati dan akan diuraikan oleh jamur dan bakteri, ya. Nah, nantinya ini akan bermanfaat ya, si hasil pengurai dan diuraikan dan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk tumbuhnya. Jaring-jaring makanan. Faktanya di lapangan, rantai makanan tidak berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jadi, makin banyak jaring-jaring makanan itu semakin baik. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Rumput sebagai produsen bisa dimakan oleh belalang, kelinci, tikus, kemudian kelinci dimakan elang, belalang dimakan kadal, tikus dimakan oleh ular. Nah, dan akhirnya juga ini akan menuju ke tingkat akhir, tingkat puncak, yaitu elang. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada predasi, yaitu mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antar suatu makhluk hidup atau satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memaksa belalang. Nah, di sini adalah contoh cita yang sedang memangsa mangsanya, ya. Dia berlari ya untuk mendapatkan makanan, yaitu adalah contoh predasi. Yang kedua ada herbivori, merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivore ini. Sama seperti predasi. Jadi yang diuntungkan di sini contoh gambar belalang ini akan mendapat keuntungan makanan, sedangkan rumput ini ya akan mengalami kerugian di mana daunnya dimakan oleh si belalang tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah benalu yang hidup di pohon serta cacing perut pada tubuh manusia. Yang kedua mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Sedangkan komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Ini adalah contoh gambarnya. Yang A ini merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana ada benalu di sini yang menempel pada pohon, di mana benalu ini mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan makanan dari pohonnya, sedangkan di pohonnya atau disebut dengan inang ini ya makanannya diambil oleh benalu, maka dirugikan. Kemudian yang kedua ini adalah contoh atau yang B, contoh dari simbiosis mutualisme, di mana ini simbiosis saling menguntungkan. Jadi si kupu-kupu ini ya akan menguntungkan ya bagi dirinya itu mengambil makanan dari bunga, sedangkan bunga juga diuntungkan karena bisa terjadinya penyerbukan secara alami oleh si kupu-kupu. Dan yang ketiga atau C ini adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana anggrek ini menempel pada pohon, di mana pohonnya itu tidak dirugikan dan diuntungkan, sedangkan si anggreknya ini diuntungkan bisa nempel pada pohon tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke part yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.